Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sesi kisah nyata nih, pengalaman hidup dari seseorang. Di sini aku mau membawakan nih suatu kisah nyata, pengalaman hidup dari seorang wanita yang pada saat itu dia tuh sedang hamil tapi ditelantarkan oleh suaminya karena suaminya tuh memiliki wanita lain. Kisah ini dimuat di website jejaksiber.com berdasarkan cerita langsung nih dari narasumber. Kalau nih kalian tuh pengen nih membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Tapi kalau kalian males nih bacanya, oke nggak apa-apa wes. Tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke ceritanya. Suatu ketika terdapat seorang wanita nih bernama Nia. Dan pada saat itu dia tuh berusia 36 tahun. Nia merupakan seorang istri dari seorang laki-laki yang kita sebut saja namanya Man. Dan Man pada saat itu berusia 34 tahun. Nia dan Man memiliki 4 orang anak. Beserta maksudnya kayak 4 tuh sama anak yang dikandungnya gitulah. Pada saat itu, Nia tuh sedang hamil, dan Man sendiri tuh menginginkan anak tersebut tuh berjenis kelamin laki-laki. Walaupun nih sebenarnya, Man sama Nia tuh sudah memiliki 1 orang anak laki-laki. Selama ini nih hubungan Nia dan Man tuh berjalan dengan baik. Tidak ada hal yang besar menjadi penghalang nih di antara hubungan mereka berdua. Hingga akhirnya nih ketika usia kandungan Nia tuh memasuki bulan ke-5. Pada saat itu Nia tuh memeriksakan nih kandungannya ke dokter. Dan dokter menyatakan bahwa anak dalam kandungannya Nia berjenis kelamin perempuan. Sebenarnya Nia sendiri tuh tidak merasa kecewa nih. Karena Nia tuh beranggapan bahwa anak tuh merupakan anugerah yang harus disyukuri. Sehingga bukan menjadi masalah nih kalau anak tersebut tuh berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Nah, sepulangnya kontrol nih ya, Nia tuh memberitahukan nih kepada Man mengenai jenis kelamin anak yang ada dalam kandungannya. Di sini, Man tuh tidak marah, tidak berkomentar apapun, sehingga Nia tuh berpikir bahwa hal ini tuh bukan menjadi masalah gitu untuk Man. Tetapi nih, beberapa hari kemudian, sifat Man tuh mendadak berubah, sehingga hubungan Nia dan Man tuh tidak sangat sebelumnya. Di sini Nia sangat merindukan sosok Man yang sebelumnya tuh sangat sayang dan perhatian kepadanya dan juga anak-anaknya. Di sini Man tuh mulai dingin dan lebih sibuk memainkan handphone dibandingkan bermain dengan anak-anaknya dan juga memberikan waktu untuk Nia sendiri. Dan Man lebih banyak waktunya tuh untuk di luar rumah, entah di mana lah, pokoknya jarang ada di rumah. Namun di sini tuh ya Nia tuh tidak menganggap hal tersebut tuh menjadi hal yang serius, patut dikhawatirkan gitu, enggak. Karena di sini Nia tuh sudah disibukkan dengan anak-anak dan pekerjaan rumah tangganya. Lama-kelamaan, Man tuh tidak pernah nih tidur di rumah lagi, sehingga Nia tuh merasa kesepian nih tanpa adanya sosok Man yang menemaninya. Nah, kan di sini tuh ya anak-anak mereka tuh juga rindu nih akan sosok ayahnya. Dimana nih kalau Man tuh punya kebiasaan nih kalau dia tuh pulang ke rumah, dia tuh akan membawakan jajan untuk anak-anaknya dan bermain bersama. Sebelumnya, Man tuh merupakan sosok ayah yang baik, di mana setiap weekend nih selalu meluangkan waktunya nih untuk keluarganya. Setiap hari Minggu dan hari libur, Man tuh akan membawa keluarganya tuh untuk pergi jalan-jalan.
Pada suatu hari nih, pada saat itu hari Minggu, Nia tuh menelepon Man untuk kesekian kalinya dan tidak ada jawaban dari Man sama sekali. Nia memutuskan nih untuk mengirimkan nih pesan melalui WA, WhatsApp dengan mengungkapkan kata-kata nih. Ayah di mana? Kenapa nggak pulang? Aku telepon nggak diangkat. Kenapa? Ada yang marah kalau ayah tuh mengangkat teleponku. Tapi semua terserah ayah saja. Jika ayah melakukan hal yang baik di luar rumah, aku doakan semoga Tuhan memberkati ayah. Tetapi jika ayah berbuat dosa di luar sana, ayah akan menanggung cucuran air mata yang jatuh karena perilaku ayah. Alhamdulillahnya nih, pada saat itu ya, Man tuh akhirnya pulang ke rumah. Melihat hal tersebut, Nia tuh langsung nih bertanya kepada Man. Dari mana aja? Kok baru pulang? Kamu telah mengutuk aku dengan kata-katamu. Jika kamu di luar sana tidak berbuat macam-macam, kenapa kamu harus takut dengan kata-kataku? Nah, di sini tuh ya, sambil menangis, Man tuh memeluk Nia dengan erat sambil mengatakan, aku minta maaf. Meski nih, Man tuh tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini batinnya Nia mengatakan bahwa Man sudah mengkhianatinya. Hari demi hari, Nia mencoba mencari tahu arti dari tangisan dan kata maaf dari Man kemarin. Hingga keesok harinya, saat Man pulang subuh dalam keadaan mabuk, Nia perlahan bertanya kepada Man yang sedang mabuk. Kenapa ayah seperti ini? Jujurlah, ayah ada perempuan lain di luar sana. Karena di sini Man tuh dalam keadaan mabuk, Man tuh menceritakan semuanya kepada Nia. Ternyata Man tuh memiliki nih wanita lain yang bekerja di dunia malam. Dan wanita tersebut berusia 23 tahun. Dimana wanita ini kita sebut saja namanya Nur ya. Sebenarnya hatinya Nia tuh sangat hancur gitu. Tapi di sini, demi mempertahankan rumah tangganya dan memikirkan bahwa dia tuh dalam keadaan hamil, maka Nia tuh menutupi masalah ini dari siapapun. Dia hanya menyimpan sakitnya sendiri, menahan itu semua tanpa ada orang yang tahu. Beberapa hari kemudian, Nia sengaja nih memeriksa HP-nya Man tanpa sepengetahuannya. Di sini, Nia tuh menemukan nih histori chattingan Man dengan Nur. Saat membaca isi chattingan Man dan Nur, seketika air mata Nia bercucuran tanpa Nia sadari. Nia shock karena mengingat nasib rumah tangganya. Nia tidak pernah berpikir sejauh ini. Bahkan tidak pernah memikirkan kalau Man akan sebejat ini. Bagaimana nih gak shock ya? Karena dalam chattingan mereka, Nia membaca kata-kata yang sangat melukai perasaannya. Dalam chattingan itu, Man dan Nur terkesan sangat mesra dengan panggilan sayang. Bahkan dalam chattingan mereka, ada beberapa kali nih, mereka tuh ada janjian untuk nginep di hotel. Walaupun Nia tuh masih tetap mencoba nih menerima kenyataan. Nia mencoba kuat nih menghadapi pilunya kehidupan dia saat itu. Karena perilaku Man yang sungguh menyakiti hatinya. Hari demi hari, hubungan antara Nia dan Man tuh menjadi semakin dingin nih. Terkadang kalau Nia tuh meminta Man
untuk tidak keluar malam, maka mantu akan nurut-nurut aja. Tetapi melihat tingkah lakunya Man yang tidak tenang dan selalu gelisah nih kalau ada di rumah, Nia tuh tidak kuat dan merasa kasihan. Karena Man tuh terlihat seperti orang kehilangan akal, selalu gelisah dan tidak bisa tidur. Gimana ceritanya? Aku manggilnya Mbak atau Ibu ya? Atau gimana? Ya pokoknya udahlah. Seorang wanita gitu ya, udah disakitin, dikecewakan, tapi masih merasa kasihan gitu loh sama orang yang jahat sama dia. Nggak tahu deh, ini namanya cinta atau apa, aku nggak tahu nih, karena nggak masuk gitu di akalku. Aku bingung guys. Oke, lanjut ya. Suatu saat Man tuh bercerita nih kalau dia tuh memergoki Nur bersama laki-laki lain. Dan akhirnya nih, mereka berdua tuh ribut. Man bilang nih sejak saat itu, mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Mendengar cerita itu nih, Nia tuh sedikit lega. Karena menurutnya, Man tuh sudah kembali nih kepadanya dan juga anak-anaknya. Lalu, dengan perlahan-lahan, Nia mencoba nih untuk menyembuhkan lukanya yang ada dalam hatinya. Meskipun tidak bisa seindah dulu, karena luka yang telah menggores itu sudah menempel gitu, kayak udah membekas. Walaupun dengan kata maaf, ya aku maafin, ya aku maafin, tapi kalau untuk kembali kayak dulu lagi kayak masih belum bisa nih, masih butuh waktu untuk mengobatinya. Itu mungkin ya. Walau begitu, Nia tuh tetap mencoba untuk berbuat baik layaknya seorang istri dan orang tua dari anak-anaknya, agar menjadi sosok istri yang baik nih di matanya Man, dan sosok orang tua yang baik untuk anak-anak mereka. Dan ternyata perjuangan Nia tidak selesai sampai di situ saja. Suatu hari, Nia kembali menemukan chattingan Man dengan seorang wanita lain di WhatsApp. Tapi kali ini wanitanya berbeda. Bukan Nur lagi. Kita sebut saja namanya Ana ya. Ana sendiri itu merupakan seorang janda muda berusia 22 tahun. Emang sukanya yang muda-muda ya, sosok Man ini ya. Luka yang ada dalam hatinya Nia kembali meleleh, bahkan semakin mendalam. Dan saat itu Nia sudah hampir putus asa. Rasa percaya dirinya hilang. Setiap malam, Nia tuh akan menangis. Sembari menangis, Nia tuh mengelus-ngelus nih perutnya yang sedang mengandung dengan mengatakan, "Anakku, aku tidak akan membiarkanmu kekurangan kasih sayang. Aku akan tetap menyayangimu. Meski saat mengandungmu, aku tidak dihargai oleh ayah." Dan akhirnya, Nia sudah terbiasa nih tidur tanpa Man selama perubahan Man dari usia kehamilannya yang ke-5 bulan. Setiap jam 2 subuh, Nia tuh selalu terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Begitulah terus-menerus terjadi. Setiap Nia terbangun tengah malam, Nia tuh selalu menangis. Bagaimana gak sedih ya kan? Melihat anak-anaknya yang tidur tanpa didampingi seorang ayah. Tapi di sini tuh ya Nia tuh selalu berusaha untuk kuat dan tegar untuk menghadapi semuanya. Untuk memenuhi kebutuhan di rumah, Nia tuh berjualan online. Karena Nia tuh di sini udah kerja lah. Pokoknya dia tuh juga kerja, bukan dari mana aja gitu uangnya, bukan cuma dari nafkah suaminya aja nih. Tapi dia tuh udah kerja. Tapi gajinya tuh masih belum mencukupi kebutuhan hari-harinya, sehingga Nia sendiri punya inisiatif nih untuk
jualan online. Karena di sini Man sendiri sudah tidak pernah peduli terhadap kebutuhan Nia dan juga anak-anaknya. Man tuh gak peduli nih apakah Nia dan anak-anaknya tuh sudah makan atau belum. Man tuh juga tidak pernah menanyakan hal tersebut. Walaupun nih untung dari jualan online sendiri tidak begitu banyak, tapi Nia sangat bersyukur nih dan sangat membantu untuk kebutuhan Nia dan juga anak-anaknya. Pada saat itu, pandemi COVID-19 melanda dunia. Bahkan saat itu pemerintah tuh sedang menerapkan lockdown karena tingginya angka kematian karena paparan COVID-19 sendiri. Pada waktu itu, Man tuh semakin jarang pulang. Untuk menutupi hal itu kepada anak-anaknya, tetangga, dan juga teman dekatnya Nia. Nia selalu mengatakan kalau Man tuh sedang berada di luar kota. Suatu hari, tepatnya pukul 4:30 pagi, Nia melihat ada panggilan dari nomornya Man, suaminya. Lalu Nia menjawab nih panggilan WhatsApp tersebut. Seketika Nia kaget nih, karena yang berbicara tersebut adalah seorang wanita, yang di sini dia tuh adalah Ana. Dalam telepon tersebut, Ana tuh berkata nih sambil menangis. Aku sudah gak kuat lagi sama tingkah laku suamimu ini. Semua perempuan mau digodanya. Ana menjelaskan nih, kalau Man saat itu tuh dalam kondisi mabuk berat dan tidak sanggup lagi nih untuk menyetir mobilnya pulang ke rumah. Setelah mengakhiri panggilan WhatsApp itu, Ana mengirimkan alamat tempat mereka berada dengan mengirimkan lokasi melalui WhatsApp. Padahal sebelumnya sudah 5 hari nih, Man gak pulang ke rumah. Yang ternyata selama ini Man bersama dengan Nia tinggal berdua di rumah kontrakan. Karena kebetulan nih kondisi kehamilannya Nia yang tinggal menghitung hari untuk kelahirannya. Akhirnya Nia tuh meminta tolong nih ke tetangganya, dimana tetangga ini tuh juga merupakan kayak saudara gitu dari Mannya sendiri. Di sini tetangganya tuh diminta nih sama Nia untuk menjemput Man, karena di sini Nia tuh masih khawatir nih dengan keadaannya Man. Apa yang terjadi dengan Man gitu, kayak gimana kondisinya, dia tuh masih khawatir. Dan akhirnya tetangganya Nia tuh pergi menggunakan ojek online agar bisa membawa mobil nyaman pulang ke rumah. Maksudnya kayak yang nyetir tuh dia gitu kan. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Nia, dibarengi dengan suara perempuan mengucapkan, "Assalamualaikum." Lalu, Nia tuh membuka pintu rumahnya nih. Tiba-tiba, Ana tuh berlari menghampiri Nia. Dan di sini, Ana tuh memeluk Nia dan bersujud di hadapan Nia sambil berkata, "Kakak, aku minta maaf, Kak. Aku tidak tahu kalau kondisi kakak seperti ini." Sambil berkata, Ana tuh mengelus-ngelus perutnya Nia. Dia tuh ngomongnya gini nih, "Aku tidak berniat merusak rumah tangga kakak. Aku sayang sama kakak. Aku selalu menyuruh suami kakak tuh untuk pulang, tapi dia gak mau, Kak." Saat itu, Nia tuh tidak berkata banyak. Nia hanya bilang kepada Ana, "Inilah anak-anakku. Apakah kamu tidak kasihan dengan mereka? Sanggupkah kamu memisahkan mereka dari ayahnya?" Kebetulan nih di sini anak-anaknya Nia dan Man tuh sedang tertidur. Lalu tiba-tiba Ana tuh jatuh pingsan nih di pangkuan Nia. Saat itu Nia tuh sedang duduk di sofa ruang tamu. Nia merasa kaget dan tidak tahu nih harus berbuat apa. Karena pada saat itu Man sendiri tidak masuk ke rumah mereka, tapi malah pergi ke rumah saudaranya dan tidur di sana dalam keadaan mabuk. Di sini Nia tuh sudah kebingungan nih. Dan di sini Nia tuh meminta nih sama tetangganya tadi, yang kakak iparnya tadi, untuk membaringkan Ana tuh di tempat tidur.
Karena nih di sini tuh Nia tuh sudah merasa kesal dengan tingkah laku Nyaman. Di sini Nia tuh menghubungi WhatsApp Nyaman dengan kata-kata, "Kamu di mana? Tolong bos perempuan gelapmu ini, dia pingsan." Lalu Man datang ke rumah tanpa ada rasa malu di hadapan Nia dan juga kakak iparnya nih. Man langsung menghampiri Ana. Tiba-tiba Ana tersadarkan diri dan mereka saling berpegangan tangan di hadapan Nia. Sakit dong, tambah sakit ya kan hatinya Nia. Satu hal yang paling menyakitkan dan menyayat hatinya Nia sebagai seorang istri. Di sini, Man dan Ana, mereka berdua dalam kondisi mabuk, saling menyapa dengan panggilan sayang. Di sini ya, Nia tuh merasa geram dan geram-geramnya banget. Gak usah Nia deh, gue aja udah geram nih. Aku yang gak ngalamin tuh geram nih. Sabar. Lanjut. Melihat kejadian di depan matanya Nia sendiri, Nia tidak pernah bermimpi nih seumur hidupnya kalau nasib rumah tangganya akan seperti itu. Tidak lama kemudian nih, Ana datang lagi menghampiri Nia untuk meminta maaf dan berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan Man dan akan menganggap Nia sebagai kakaknya. Sungguh sangat sulit dan menyakitkan nih. Tapi saat itu Nia sangat ikhlas untuk memaafkan Ana. Karena mengingat nih kondisinya yang sedang hamil tua. Nia sendiri hanya bisa berharap belas kasih dari Tuhan. Semoga dengan Nia tuh memaafkan perbuatan Man dan Nur dan juga Ana, maka persalinan Nia tuh akan berjalan dengan lancar. Setelah sadarkan diri, Ana tuh meminta pulang. Lalu kakak iparnya Nia tadi mengantarkannya ke rumah kontrakannya dengan menggunakan mobilnya Man. Karena saat itu Man masih dalam keadaan mabuk berat dan sudah tidur pulas nih di rumahnya. Sebelum meninggalkan rumahnya Nia dan Man, Ana tuh masih sempat nih memberikan uang jajan kepada anak-anaknya Nia tanpa sepengetahuannya Nia. Lalu Ana tuh berpamitan. Sepanjang hari, Nia selalu terbayang wajahnya Ana. Tidak pernah menyangka kalau peristiwa itu akan terjadi di hidupnya. Tepat tengah malam, Tuhan berkehendak nih. Sekitar pukul 7 malam, perutnya Nia tuh mengalami kontraksi dan akhirnya ketubannya tuh pecah. Tanpa persiapan apa-apa, Nia tuh dilarikan nih oleh Man ke rumah sakit. Tidak berselang lama nih, akhirnya putri mereka tuh lahir tepat pukul 20.30. Dengan persalinan secara normal, dalam kondisi sehat dan juga sempurna, tanpa kekurangan apapun. Semuanya berjalan lancar. Mungkin saja nih, karena Nia tuh ikhlas memaafkan Nur, Ana, Man, sehingga semuanya tuh berjalan dengan lancar dan baik. Sejak kelahiran anak keempat mereka, Man tuh terlihat sudah berubah dan benar-benar bisa move on nih dari Ana. Nia bisa merasakan itu karena sejak kelahiran princessnya kali ini, Man tuh sudah banyak nih di rumah dan bersama anak-anak mereka lagi. Ya, semoga saja doa baiklah untuk Mbak Nia ya, atau Ibu Nia, dan juga keluarga-keluarganya. Dan pesan apa sih yang bisa kita ambil dari kisahnya Ibu Nia dan juga Bapak Man ya? Pentingnya nih rasa tanggung jawab ya. Ketika seorang tuh sudah memutuskan nih untuk menikah dan membangun keluarga, tanggung jawab menjadi bagian utama dari komitmen tersebut. Melantarkan istri yang dalam keadaan hamil menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap pasangan dan anak yang sedang dikandungnya. Kemudian nih, setia adalah wujud cinta sejati. Kesetiaan adalah fondasi paling penting dalam pernikahan. Mengkhianati pasangan, terutama saat mereka tuh berada dalam kondisi paling rentan, seperti mungkin kehamilan atau mungkin sakit atau gimana,
bukan hanya melukai hatinya, tetapi juga merusak kepercayaan yang sulit untuk dipulihkan. Dan kemudian nih, kehamilan adalah perjuangan bersama seharusnya. Maka kehamilan adalah waktu yang penuh tantangan fisik dan emosional. Ini adalah saat seorang istri itu membutuhkan dukungan dan kehadiran seorang suami. Mengabaikan hal ini menunjukkan ketidakdewasaan dan egoisme. Kemudian nih, karma dan akibat tindakan. Ketidaksetiaan dan pengabaian terhadap keluarga seringkali nih membawa dampak buruk di masa depan, baik bagi pelaku maupun anak yang dilahirkan. Pilihan yang salah di masa kini bisa menjadi penyesalan di kemudian hari. Kemudian, cinta tidak hanya soal perasaan, tapi juga tindakan nih. Pernikahan membutuhkan tindakan nyata untuk mendukung pasangan, bukan sekedar perasaan cinta yang bisa berubah-ubah. Dan ketulusan terlihat dari bagaimana seseorang tuh mendukung pasangannya, terutama dalam situasi yang sulit. Kemudian nih yang terakhir, mengutamakan anak dan keluarga. Anak adalah amanah yang harus dijaga. Menelantarkan istri yang sedang hamil juga menelantarkan calon anaknya juga ya, yang akan merasakan dampak negatif nih dari tindakan tersebut, baik secara emosional maupun sosial. Dan kesimpulannya nih, dari kisah ini mengajarkan pentingnya kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam pernikahan. Suami istri harus saling mendukung, terutama dalam masa-masa sulit seperti mungkin kehamilan atau mungkin sakit atau gimana gitu ya. Mengabaikan keluarga demi selingkuhan adalah tindakan yang tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga menghancurkan fondasi keluarga. Pilihan yang matang dan penuh tanggung jawab dalam pernikahan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Oke, sampai sini aja nih cerita yang aku bawakan kali ini. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai cerita ini? Apakah kalian tuh pernah nih merasakan posisi yang sama dengan apa yang dirasakan Nia di sini, ditelantarkan pada saat butuh-butuhnya perhatian ya? Komen di kolom komentar nih buat kalian yang mungkin pernah atau mungkin kalian pernah dengar dari cerita teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin orang terdekat kalian. Terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau nih kalian tuh ada ide atau mungkin kalian pengen nih menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget nih kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Aku Tridiansi. Bye-bye.